Perkenalkan, nama saya Karina Tira Putri, nomor absen 17, kelas 10 E5. Kami di sini akan mempresentasikan secara singkat mengenai salah satu bab dalam pembelajaran sosiologi kali ini, yaitu ragam gejala sosial dalam masyarakat. A. Perbedaan individu, perbedaan sosial, dan juga perbedaan antar kelompok. Yang pertama yaitu struktur sosial. Menurut George C. Homan, mengaitkan struktur sosial dengan perilaku sosial elementer dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu Talcott Parsons. Ia berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Yang ketiga yaitu Suryono Sukanto, melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dengan peranan-peranan sosial. Yang kedua yaitu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yaitu diferensiasi berdasarkan ras. Diferensiasi berdasarkan ras ini merujuk pada ras-ras yang ada di dunia ini. Salah satunya yaitu ras Mongoloid, banyak ditemui di kawasan benua Asia dengan ciri-ciri kulit kuning hingga sawo matang, rambut lurus, bulu badan sedikit, dan juga mata yang sipit. Yang ketiga yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini dibagi menjadi 3 segi, yaitu segi ekonomi, segi sosial, dan juga segi politik. Yang pertama, segi ekonomi. Dalam segi ekonomi ini, Aristoteles menyatakan bahwa ia membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang sangat kaya, golongan kaya, dan juga golongan miskin. Yang kedua yaitu segi sosial. Dalam hal ini, masyarakat dikelompokkan berdasarkan status-status mereka. Yang ketiga yaitu segi politik. Stratifikasi sosial ini dalam segi politik didasarkan pada kekuasaan di daerah ataupun negara tersebut. Halo semua, perkenalkan nama saya Salagita Revaina, nomor absen 35 dari kelas 10 E5. Di sini saya akan membahas mengenai multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Multidimensi merupakan berbagai sudut pandang, cara, dan ukuran dari identitas seseorang. Identitas seseorang dalam kelompok atau masyarakat itu merupakan keadaan, sifat, atau ciri-ciri khusus seseorang yang dapat menandai keberadaan seseorang di dalam masyarakat. Misal kita menganggap bahwa hakim itu pasti adil dan bijaksana dalam membuat keputusan di sidang pengadilan. Prajurit itu pasti gagah dan berani berperang di medan pertempuran. Seorang tokoh masyarakat pasti akan dapat memberikan teladan bagi anggota masyarakatnya. Dapat disimpulkan bahwa identitas seseorang harus didukung dengan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Misal, prajurit gagah dan berani. Gagah dan berani itu merupakan perilaku yang menjadi ciri dari identitasnya. Multidimensi identitas dalam subjek individu maupun kelompok muncul karena adanya pandangan yang beragam dari anggota-anggota masyarakat terhadap seseorang yang menyandang identitas tertentu. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama ada cara pandang yang berbeda terhadap status dan peranan seseorang dalam kelompok. Perbedaan tersebut disebabkan karena persepsi antar anggota masyarakat itu berbeda. Persepsi itu merupakan pemikiran terhadap suatu hal. Misal, pada masyarakat tradisional yang cenderung paternalistis, menganggap bahwa seorang tokoh masyarakat itu harus mampu menyelesaikan berbagai masalah. Sementara kalau masyarakat modern itu beranggapan bahwa seorang tokoh masyarakat itu nggak diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah, karena setiap masalah di bidang tertentu pasti ada spesialisasinya sendiri. Yang kedua ada ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seseorang penyandang identitas. Ukuran dimaksud itu merupakan tuntutan masyarakat terhadap kemampuan seseorang yang menyandang status atau identitas. Ukuran tersebut itu sangat wajar berubah karena kebutuhan manusia itu akan selalu bertambah, juga tingkat kepuasan seseorang itu juga akan selalu berubah. Misal, untuk menangani pasien penyakit jantung, itu tuh dokter umum itu tidak cukup, pasti akan dibantu oleh dokter-dokter spesialis lainnya. Yang ketiga, ada budaya masyarakat yang beragam. Budaya masyarakat di Indonesia itu sangat beragam dan menonjol. Sebagai contoh, masyarakat patrilineal, seorang ayah itu dianggap sebagai kepala keluarga. Sementara di masyarakat matrilineal, seorang ayah itu tidak dianggap sebagai kepala keluarga karena kepala keluarga dipegang oleh seorang ibu. Sementara di masyarakat unilateral, ayah dan ibu itu memiliki peran yang penting dalam keluarga. Perbedaan pandangan terhadap identitas individu ataupun kelompok tersebut apabila tidak terjadi pemahaman yang sama, satu kepemahaman, itu akan menyebabkan konflik jelas yang sangat tidak produktif dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita harus dapat menyikapi perbedaan pandangan itu secara bijaksana, misal dengan
harus mengetahui dulu, mencari terlebih dahulu faktor penyebab perbedaan pandangan terhadap identitas seseorang. Kita juga bisa mencari alternatif solusi apabila terjadi sesuatu kondisi yang tidak kita harapkan. Nah, dari saya membahas mengenai status, kedudukan, peran. Apa sebenarnya status itu? Salah satu kedudukan itu merupakan posisi secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Misal saya di sekolah itu saya merupakan seorang pelajar. Nah, peran yaitu perilaku yang diharapkan oleh pihak lain terhadap seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang disandangnya. Misal kalau saya sebagai pelajar, peran saya adalah belajar menuntut ilmu. Heterogenitas dalam kehidupan bermasyarakat itu merupakan pengelompokan di masyarakat yang didasarkan pada perbedaan peran dan fungsi yang dimiliki individu maupun kelompok. Perbedaan tersebut meliputi suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat dua macam heterogenitas. Yang pertama ada heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan. Indonesia itu memiliki penduduk yang banyak, tempat tinggalnya juga berpisah-pisah ya. Dari Sabang sampai Merauke, perkembangan masyarakat pun juga semakin modern. Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai jenis pekerjaan atau profesi yang disandang dalam suatu masyarakat. Suatu profesi atau pekerjaan dikatakan berhasil jika dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, setiap profesi itu dituntut memiliki keahlian atau profesionalisme. Demikian, untuk memenuhi tuntutan tersebut, tiap orang harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan tentang profesi yang disandangnya. Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas pekerjaan. Peradaban masyarakat itu semakin berkembang, baik di kota maupun di desa itu dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ditunjang oleh kemajuan transportasi dan komunikasi. Berdasarkan faktor tersebut, maka semakin beragam jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Pekerjaan yang dulunya tidak ada menjadi ada dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Setiap pekerjaan tentu ada heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Secara konstitusi. Yang kedua, heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Secara konstitusional di Indonesia tidak ada diskriminasi sosial atas dasar jenis kelamin. Meskipun demikian, pandangan diskriminasi gender masih melekat dalam kehidupan Indonesia. Penyebabnya adanya faktor agama dan kebudayaan masyarakat. Kenyataan bahwa di dalam pembangunan Indonesia, peran dan kontribusi perempuan tidak bisa diabaikan. Untuk itu diperlukan hubungan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan, yaitu saling menghargai, saling membutuhkan, dan saling melengkapi. Gejala-gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin ditekankan pada semakin luasnya fungsi dan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerjaan laki-laki yang dikerjakan perempuan, begitu juga sebaliknya, sehingga batas pekerjaan antara laki-laki dan perempuan itu kian menipis. Hal ini ditunjang dengan berkembangnya paham demokrasi yang memberi ruang bekerja bagi seluruh jenis kelamin yang menuntut profesionalitas. Seperti sejak abad ke-20 mulailah muncul laki-laki bekerja sebagai desainer, juru masak, merupakan profesi perempuan. Misalnya, sejak abad ke-20 mulailah muncul laki-laki bekerja sebagai desainer, juru masak, yang sebelumnya itu merupakan profesi perempuan. Banyak juga perempuan sekarang bekerja sebagai pilot, dokter, peneliti, bahkan kepala eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang dulunya itu merupakan pekerja. Kenalkan, saya Johanna Tania Suryaningtyas dari kelas 10 E5 nomor presensi 16. D. Penghargaan atau penghormatan terhadap keanekaragaman atau heterogenitas sosial dalam masyarakat modern. Keanekaragaman etnis, suku bangsa, ras, dan budaya merupakan keniscayaan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan arus informasi, komunikasi, dan transportasi. E. Nilai dan norma sosial. Nilai sosial perbuatan saling menolong merupakan suatu yang bernilai dalam kehidupan masyarakat. Nilai dalam kehidupan masyarakat inilah yang disebut nilai sosial. Ciri-ciri nilai sosial. 1. Konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. 2. Disebarkan antara sesama warga masyarakat, bukan bawaan individu sejak lahir. 3. Terbentuk melalui sosialisasi, proses belajar. 4. Bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. 5. Dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang. Fungsi nilai sosial. 1. Dapat menyumbangkan seperangkat alat untuk menetapkan harga sosial dari suatu kelompok. 2. Mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan berperilaku.
3. Penentu terakhir manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. 4. Alat solidaritas di kalangan anggota kelompok masyarakat. 5. Alat pengawas atau kontrol perilaku manusia dengan daya tekan dan daya mengikat tertentu agar orang mau berperilaku sesuai sistem nilai. Pembagian nilai. 1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berpengaruh bagi unsur fisik manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin rohani manusia. Norma sosial. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Peraturan norma. Larangan menyontek dilandasi oleh nilai kejujuran yang dihargai dan dicita-citakan oleh masyarakat. Ada beberapa tingkatan norma. Yang pertama adalah cara usage, yang kedua kebiasaan atau folkways, yang ketiga adalah tata kelakuan atau mores, yang keempat adalah adat istiadat atau custom. Lalu ada beberapa jenis norma. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma kesusilaan, yang ketiga adalah norma kesopanan, yang keempat adalah norma kebiasaan, dan yang kelima adalah norma hukum. Selamat pagi Pak Pendi dan teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu bagian F, mengenai proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Proses sosialisasi dan hakikat sosialisasi. Masa orientasi siswa atau MOS adalah kegiatan yang ditujukan untuk mensosialisasi nilai, aturan, dan kebiasaan yang berlaku kepada siswa-siswi baru. Lalu untuk proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian, faktor-faktor pembentukan kepribadian itu ada 5, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah lingkungan fisik, warisan biologis, kebudayaan, pengalaman kelompok, dan pengalaman unik. Jadi ada 5 faktor pembentukan kepribadian. Lalu ada yang namanya agen-agen sosialisasi. Agen-agen sosialisasi ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah keluarga, itu pasti. Lalu ada kelompok sepermainan atau sebaya atau bergrup. Lalu ada sekolah, dan yang terakhir adalah media massa. Jadi sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Jikalau ada kesalahan ataupun ada perkataan saya yang kurang mengenakan ataupun ada perkataan saya yang menyinggung ataupun salah, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Natania Tika Eka Putri dari kelas 10 E5 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang G, penyimpangan sosial. Yang pertama, teori Karl Marx dikenal dengan sebutan teori konflik. Menurut Marx, perilaku menyimpang merupakan perilaku yang didefinisikan atau dibentuk oleh pihak yang berkuasa untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, menurut Emile Durkheim, keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral tidak dimungkinkan. Tiap individu berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor keturunan, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan sosial. Sifat-sifat perilaku menyimpang itu ada 2. Yang pertama, penyimpangan positif. Penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Yang kedua, penyimpangan negatif. Dalam penyimpangan negatif, pelaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk, serta mengganggu sistem sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam perilaku menyimpang. Yang pertama ada tindakan kriminal atau kejahatan. Tindakan kriminal ini adalah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Contohnya dari yang sering
kita lihat dalam kehidupan, yaitu mencuri. Mencuri ini termasuk tindakan kriminal atau kejahatan yang bertentangan dengan norma hukum. Yang kedua, ada penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak lazim dilakukan. Jika kalian amati, di Indonesia banyak berita tentang penyimpangan seksual. Bahkan korbannya tidak hanya anak-anak seumuran kita, tetapi juga anak-anak yang bisa lebih muda dari kita. Yang ketiga, ada pemakaian dan pengedaran obat terlarang. Penyimpangan dalam bentuk pemakaian dan pengedaran obat terlarang merupakan bentuk penyimpangan dari nilai dan norma sosial maupun agama. Di Indonesia juga banyak perilaku penyimpangan dalam bentuk pemakaian dan pengedaran narkoba. Bahkan, artis-artis terkenal pun pernah melakukan penyimpangan dalam bentuk ini. Tak jarang, kasus seperti ini seringkali terdengar di media cetak baik koran atau majalah maupun berita di televisi. Yang keempat, pemakaian dalam bentuk gaya hidup. Penyimpangan dalam bentuk gaya hidup yang berbeda dari biasanya antara lain sikap arogan dan eksentrik. Perkenalkan, nama saya Agastian Rainanda Kesumardana dari kelas 10 E5 nomor presensi 1. Yang terakhir H, pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah suatu konfigurasi untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik, diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang. Cara pengendalian sosial Romawi 1 nomor 1. Dengan cara pengendalian melalui institusi, dengan mengikutsertakan lembaga pendidikan, hukum, agama, politik, ekonomi, dan keluarga. 2. Pengendalian melalui non-institusi, dengan mengikutsertakan individu atau kelompok massa yang tidak saling mengenal. Romawi 2. Dengan cara melalui lisan, dilakukan dengan mengajak orang menaati aturan yang menggunakan bahasa lisan. Nomor 2. Cara pengendalian melalui simbolik, dilakukan melalui tertulisan, spanduk, dan layanan masyarakat. Nomor 3. Dengan cara pengendalian melalui kekerasan, dengan cara menekankan pada tindakan atau ancaman yang menggunakan kekuatan fisik. Romawi 3. Dengan cara melalui imbalan, seorang diberi imbalan atas tindakannya agar berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. 2. Dengan cara hukuman. Cara ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Romawi 4 nomor 1. Dengan cara sosial formal, cara pengendalian sosial oleh lembaga-lembaga resmi yang memiliki peraturan-peraturan resmi. Nomor 2. Dengan cara sosial informal, cara pengendalian sosial dilakukan oleh kelompok yang tidak memiliki aturan-aturan resmi atau yang tidak bersifat tidak resmi. Peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial. Yang pertama, polisi. Polisi sebagai aparat negara bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku penyimpang anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban. Pengadilan.
Pengadilan merupakan alat pengendalian sosial agar seorang berhati-hati dalam bertingkah laku sehingga tidak terjadi penyimpangan. Pengendalian akan diberi sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti bersalah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh dan atau wibawa sehingga ia dihormati dan disegani oleh masyarakat. Tokoh masyarakat diangkat oleh negara dan bersifat struktural seperti presiden, ketua DPR, MPR, dirjen, bupati, lurah. Media massa. Media massa seperti koran, TV, dan radio merupakan lembaga yang cukup efektif dalam proses pengendalian sosial. Dampak yang ditimbulkan pun cukup besar karena dapat diakses banyak orang.